zaman sekarang mengaku memiliki iman tanpa melewati proses talqin, berarti dia mengaku bisa lebih istimewa dari Rasulullah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ganjaran yang tidak ada putusnya, tidak ada habisnya. Apa ganjaran yang tidak ada habisnya? Al-amalus salihu yaf'aluhu bihil abdu ba'da amalis salihil awwali. Amal soleh yang dikerjakan seorang hamba setelah amal soleh yang pertama. Ganjaran zikir jahar maghrib, zikir jahar isya. Ganjaran khataman maghrib, khataman isya. Mana ganjaran amal soleh yang gak ada putus-putusnya? Ganjaran zikir khofi ini yang 4 tutup itu gak putus-putus. Semua akan hancur. Kullu syai'in halikun ila wajah. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, bifadlillah, bisyafa'ati rasulillah sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifatak. Ashab al-fadilah ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah wa naqsandar suriyalaya wabil khusus syekhuna wa murabbi arwahina wa mursyidina pengarsa abah awas qaddasallahu sirrah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama manakib dimulai dari maghrib sampai isya sampai sekarang. Sekarang kita tabaruk sedikit kitab Fadailus Syuhur. Dalam kitab Fadailus Syuhur di bulan Rabiul Tsani itu ada 10 huruf. Ra-nya rain, rain itu kotoran hati. Ba-nya birrul walidain, birrul walidain itu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun gurunya itu Nabi Muhammad SAW, kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua, durhaka sama orang tua, tidak akan berhasil. Contoh Alqamah, karena dia lebih sayang kepada istrinya daripada kepada ibunya, sakaratul maut. Padahal ditalkin oleh Nabi, zikir di belakang Nabi, sholat di belakang Nabi, yang ngajarin langsung Nabi, tapi karena durhaka sama orang tua, nyakitin hati ibunya, tidak selamat. Walaupun sudah ditalkin, tetap sakaratul maut. Sampai kata Nabi, panggil ibunya, gurunya gak bisa nolongin, harus orang tuanya, ridho orang tua dulu. Guru gak bisa nolongin, tetap ridho orang tua utama. Yaknya yadullah, yadullah itu apa? Maksudnya yadullah itu talqin atau bayat. Saking ridhonya Allah dengan bayat yang dilakukan, talqin yang dikerjakan oleh orang beriman, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad saat itu, wahai Muhammad, mereka sesungguhnya tidak berbayat kepada engkau, tapi mereka berbayat kepada aku. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Mereka tidak berbayat kepada Ka itu dulu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ka-nya itu pengarsa Abah. Hakikatnya berbayatnya kepada Allah, janjinya sama Allah. Kemudian ainnya ilmu. Apa ilmu? Ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf. Dari ayat Quran, wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Disucikan wa yuzakihim itu dengan ilmu tasawuf. Wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan kitab kepada mereka. Apa kitab itu? Maksudnya ilmu tauhid. Wal hikmah, hikmah itu ilmu fikih. Ilmu tauhid itu la ilaha illallah. Ilmu fikih sudah dicontohkan oleh pengarsa Abah, cara sholatnya, cara wudu, cara tayamum. Sholat di mobil, di perjalanan dicontohin semua sama Abah. Fikihnya udah dapat. Akhlak tasawuf, ya ini thariqah ini, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Jadi 3-tiganya ikhwan sudah dapat. Kemudian apa lagi? Rabiul Tsani, alifnya yang pertama itu al-inabah. Apa itu inabah? Dulu di zaman di Suryalaya itu ada
program inabah. Inabah itu untuk orang-orang yang terjerumus kepada obat-obatan terlarang. Masukin ke program inabah itu, keluar langsung berhenti total. Langsung berhenti total. Nggak ada lagi. Kenapa kok dimasukin ke program inabah itu bisa berhenti total? Karena memang inabah begitu. Inabah itu ta'arifnya, definisinya ar-ruju'u minal ghaflati ilal dzikri wa minal wahsyati ilal unsi. Dalam Fadilus Syur disebutkan yang namanya inabah itu kembali dari yang tadinya lupa kepada Allah jadi ingat, jadi dikir. Yang tadinya takut jadi berani. Orang dengan dikir ini jadi berani. Sama COVID-19 kagak takut, sama yang lain-lain kagak takut karena banyak dikir. Kalau orang di hidupnya ini banyak ketakutan, takut kelilit utang, takut datang debt kolektor, takut kagak lulus takut skripsi kagak kelar, takut pengujinya galak, itu tandanya orang yang kurang dikirnya itu berarti. Banyak takutnya ya? Iya, masih banyak takutnya itu berarti. Takut Allah. Iya. Karena yang namanya waliullah itu tidak ada yang takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, kemana-mana senang udah. Bersama yang maha menyenangkan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inabah namanya. Jadi kalau ada orang yang hidupnya senang aja di mana aja, nah itu orang ciri orang yang sudah inabah kepada Allah. Kita udah belum? Udah, cuman inabahnya masih loncat-loncat. Ya. Inabah itu kan balik ke Allah. Balik ke Allah kan dengan hati. Sedangkan dikir hobinya aja masih kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup, kadang-kadang kagak, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang putus, kan begitu, loncat-loncat. Ya udah inabah mah udah, cuman masih loncat. Ya. Bagus nggak? Bagus. Dulu sebelum ditalkin nggak bisa loncat-loncat, sekarang ditalkin bisa loncat-loncat. Jadi masih ada bagusnya, masih ada bagus. Aktif ya? Iya, aktif si kecil. Coba tanggap. Nah itu inabah. Kemudian lamnya adalah latif. Latif itu apa? Latifah. Latifah itu setiap manusia memiliki 7 latifah. Nah 7 latifah ini adalah tempat masuknya setan atau kendaraan setan, yaitu hawa nafsu. Nah, nafsu itu ada 7. Nah 7 latifah itu nafsu. Setan itu berjanji dalam Quran akan datang ke anak cucu Adam dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Maka ditutup pintu setan itu dengan kalimat La ilaha illallah. Gak ada lagi. Ditarik dari bawah pusar. La. Itu untuk menutup pintu setan yang dari depan dan belakang. Ada 3. 1 di tengah ulu hati. Kedua ada di tengah-tengah alis. Ketiga ada di ubun-ubun, ditutup dengan la, tutup, gak bisa masuk. Kemudian sebelah kanan akan masuk dari kanan, di 2 jari di atas susu kanan, di 2 jari di bawah susu kanan, ditutup dengan ilaha. Yang kiri, setan masuk dari kiri lewat mana? Dari 2 jari di atas susu kiri, 2 jari di bawah susu kiri, ditutup dengan illallah. Makanya itu kita zikir la ilaha illallah yang dikerjakan tadi itu yang sesuai apa hadis Nabi, la ilaha illallah alamul iman wa hisnum minasyaitan wa hirzum minan niran. La ilaha illallah itu adalah tanda keimanan. Orang walaupun 1 juta kali ngomong iman apa nyengin ngomong iman, walaupun namanya Pak Iman atau Pak Mukmin, Pak Irman itu, kalau belum ditalkin Gus. Nah, itu. Bukan Gus. Kalau di Sunda bukan Gus, Cep. Cep Irman. Iya. Walaupun namanya iman, tapi kalau belum ditalkin belum memiliki iman. Al iman laisa bitahari wala bitamanni, kata Nabi. Iman tuh bukan dengan komat kamit besam-besem kunyam-kunyam renyah-renyah ngomong iman. Tapi walakin ma waqara fil qalbi, iman itu yang terpatrik, terpahat, terukir di dalam kolbu, yaitu kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Ya.
Jadi kalau sudah ditalkin masuk keimanan itu, baru bisa iman yang sudah masuk itu bisa naik, bisa turun. Bahasa kampusnya mah fluktuatif, jadi bisa naik, bisa turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iya, naik turun. Naiknya dengan dikir, turunnya dengan goflah. Naiknya dengan ingat kepada Allah, dengan banyaknya ibadah. Turunnya dengan lupa kepada Allah. Kalau belum ada iman di dalam, yang mau naiknya apa? Imannya belum ada. Itu pentingnya talqin, memasukkan iman. Karena dulu Rasulullah saja untuk memiliki keimanan itu harus ditalqin dengan malaikat Jibril di Gua Hiro. Kalau ada orang zaman sekarang mengaku memiliki iman tanpa melewati proses talqin, berarti dia mengaku bisa lebih istimewa dari Rasulullah. Ada nggak orang begitu? Ada orang edan kurang setan yang begitu. Kurang setan edannya. Ya Masya Allah. Iya makanya yang namanya punya iman itu harus lewat talqin. Nah, Nabi saja ditalqin. Kemudian apa lagi tuh? Lam latifah. Nah, kemudian tsani, tsanya thawab. Thawab itu apa? Thawab itu yang disebut thawab itu adalah ganjaran. Apa ganjaran? Ganjaran yang tidak ada habis yang disebut dalam surat At-Tin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ganjaran yang tidak ada putusnya, tidak ada habisnya. Apa ganjaran yang tidak ada habisnya? Al-amalus salihu yaf'aluhu bihil abdu ba'da amalis salihil awwali. Amal soleh yang dikerjakan seorang hamba setelah amal soleh yang pertama. Ganjaran dzikir jahar maghrib, dzikir jahar isya. Ganjaran khotaman maghrib, khotaman isya. Mana ganjaran amal soleh yang gak ada putus-putusnya? Ganjaran dzikir kopi ini, yang 4 ketuk itu. Itu gak putus-putus. Semua akan hancur. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Semua sholat, zakat, puasa, haji, bahkan dzikir jahar, khotaman akan hilang itu. Yang tidak akan hilang, yang sangat kekal selama-lamanya ini sampai alam bako akan terus hidup. Sampai ini semua dunia hancur, ini akan terus ada. Makanya orang yang ditanamkan dzikir khopi ke dalam kolbunya, itulah ra'sul mal, harta kekayaan yang tersembunyi, tidak bisa dibeli oleh satu alam dunia dan isinya. Nah, talqin itu gratis, karena kalau dikarcis, dikomersilkan, tidak akan terbeli talqin itu. Tidak akan terbeli, karena ini sangat paling mahal. Orang untuk mempunyai ini itu mahal sekali. Zaman dulu ditebus dengan riyadhah, dengan tirakat, dengan puasa. Sekarang mah cuma-cuma, datangnya juga gratis, dikasih makan sama abah, tidur bebas di situ, makan boleh nambah, talqin gratis, dikasih bukunya. Enak boleh sekarang. Untuk mendapatkan ganjaran yang tidak ada putus-putusnya, talqin jawabannya. Kemudian nunnya, alif yang keduanya apa? Alif yang keduanya 12 menit. Alif yang keduanya itu adalah iman. Iman tadi sudah ya. Nunnya itu niat. Apa itu niat? Niat yang paling tinggi seseorang yang beriman adalah ilahi anta maksudi. Itu paling tinggi itu. Jangan sampai kita masuk khusyuknya orang munafik atau niatnya orang munafik. Kata Nabi, ta'awwadu billah min khusyu'in nifaq. Berlindunglah kepada Allah dari khusyuknya orang munafik. Mana khusyuknya orang munafik? Khusyukul badan, nifaqul qalbi. Badannya mah khusyuk, ngadap kiblat. Bajunya mah wah gamis, jubahnya 2 meter. Jenggotnya sampai kaki. Udang-udangnya enggak segede ban Vespa, segede ban truk. Besemboyongan, paseh banget. Kalau sholat juga paseh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau sholat Al-Baqarah belum kelar, belum ruku. Walaupun seperti itu, tapi kalau nifaqul qalbi ketika sholat hatinya kemana-mana, tidak disebut khusyuk orang yang beriman, tapi tetap disebut khusyuknya orang munafik. Karena ketika sholat dia walaupun belum Al-Baqarah, belum ruku. Kalau sholat pasti Al-Baqarah, Ali Imran, surat yang panjang-panjang. Ketika sholat dia masih bisa nemuin duit yang hilang di dalam sholat.
ketika sholat sebab dia kalah gapleh dapat di sholat. Kenapa tadi kalah? Oh balak belum keluar gitu. Lalu karena ceki ngitung di sholat ke bawah itu hitungan ceki. Minus berapa tadi ya? Kok bisa minus itu? Bagaimana ceritanya sih? Walaupun dia fase bajunya seperti itu, tapi kalau hatinya keceki, hitungan minus plus segala macam, kagak disebut sholat. Itu disebutnya siul-siul tepuk tangan. Kata Allah dalam Quran, inna sholataka indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Sesungguhnya sholatmu walaupun di depan Ka'bah, ubun-ubun ngejerot Ka'bah ketika sujud, saking dekat sama Ka'bah. Padahal Imam Masjidil Haram aja nggak ngejerot Ka'bah. Dia mah saking dekat, saking solehnya itu orang jedot ke Ka'bah. Tapi kalau hatinya kemana-mana, tidak dianggap sholat, kata Allah. Tepuk tangan siul-siul Allah anggapnya. Kita alhamdulillah walaupun satu sholat itu belum full dikir hopinya, tapi minimal ketika lagi baca bismillah ada tuh hopi. Kan gitu ya. Loko walaupun sedikit ada hopinya, minimal ada alatnya. Jadi kalau ingat bisa dipakai. Yang kasihan orang gak punya alatnya, mau khusyuknya bagaimana? Makanya kata Abah, orang nyari khusyuk di dalam sholat yang cuma 5 menit gak akan ketemu. Nyari khusyuknya mah di luar sholat. Bagaimana khusyuk di dalam sholat yang 5 menit sedangkan di luar sholatnya saja tidak khusyuk. Makanya Nabi mengatakan, man aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia pasti dibebaskan dari sifat kemunafikan. Mana dikir yang banyak? Bukan dikir yang di sini, tapi dikir yang di hati, dikir khafi. Aja mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin